Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin masih mengusung dari komentar sahabat kebahagiaan. Hubungan kamu sama dia ini lagi diem-dieman, lagi gak ada komunikasi. Namun perasaan yang kamu rasa terhadap diri dia itu koneksinya itu kuat banget. Lalu bagaimana untuk energinya dia yang sebenarnya? Mungkin ini masuk ke dalam kategori cinta dalam diam. Seperti apa yang dia rasakan dan bagaimana untuk pergerakannya kepada kamu, lalu situasinya bagaimana? Jika memang mungkin kenyataannya adalah cinta dalam diam. Jika ini adalah kisah sahabat kebahagiaan, alur energinya adalah seperti apa yang Kevin bacakan nanti. Oke. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya yang baru bergabung atau mungkin juga yang baru menemukan channel YouTube-nya Kevin. Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, cinta dalam diam. Bagaimana untuk energinya dia yang sebenar-benarnya kepada kamu? Jika ini adalah kisah kamu, alur energinya adalah seperti apa yang Kevin bacakan. Namun jika ini bukan kisah kamu, mungkin bisa dijadikan sebagai referensi saja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita tarik dulu ya sahabat kebahagiaan untuk energinya dia. Cinta dalam diam. Bagaimana untuk energinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Ini adalah energinya. Cinta di dalam diam. Namun masih bisa dirasakan dalam perasaanmu kepada orang ini. Lalu kita cek untuk kartu yang pertama. Oke. Ada kartu pengorbanan. Sahabat kebahagiaan. Apa sih yang dikorbankan dalam hubungan semacam ini jika cinta dalam diam? Ya, rasa sabar, waktu, menunggu, ketidakpastian. Mungkin ini terlintas di dalam hubungan kamu bersama diri dia. Tapi Kevin lihat ya, pengorbanan kamu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kamu masih merasakan bahwa kedekatan yang kamu rasa adalah bentuk dari ketulusan hati kamu. Yang sebenarnya yang dia rasakan adalah dia sepertinya nampak kebingungan. Dia sepertinya bingung untuk mendapatkan kebaikan dari kamu. Kalau dia bilang atau beranggapan bahwa kamu terlalu baik buat aku, itu bullshit soal kebahagiaan. Kalau kamu terlalu baik buat dia, pastinya dia menerima kamu apa adanya. Tapi kalau ini menjadi sebuah alasan, kamu terlalu baik buat aku, namun dia tidak pernah mengutarakan kata-kata apapun, hanya diam saja, mengindikasi bahwa ada sesuatu hal yang dia rasakan, yaitu tentang ketidakcocokan antara hubungan kamu bersama diri dia. Dia lagi ngerasain itu. Tapi apapun yang pernah kamu berikan kepada diri dia, pengorbanan kamu sebenarnya sedang dia timbang. Kenapa kamu sebaik itu? Kenapa kamu seperhatian itu? Padahal aku tidak bisa memberikan yang terbaik seperti apa yang kamu berikan kepada diriku. Orang ini lagi mikir itu, sahabat kebahagiaan. Semakin dia memikirkan hal ini, maka semakin ingat dia kepada diri kamu, terutama dari pengorbanan-pengorbanan dari sahabat kebahagiaan. Ini adalah kartu yang pertama. Lalu untuk kartu yang kedua. Oke, ada kartu penyelarasan. Sahabat kebahagiaan tidak usah khawatir jika mungkin cinta dalam diam di sini dirasa sebagai sebuah jeda di dalam sebuah hubungan. Jika kamu masih merasakan kedekatan emosional yang mendalam ke dia, koneksi batin kamu sama dia masih terasa sampai dengan saat ini, dan dia tidak ada energi untuk ngeblokir kamu seutuhnya. Dia masih kepoin kamu, atau dia masih lihat story kamu atau apa. Orang ini sebenarnya mencoba untuk menyelaraskan energinya. Kalau dia sudah menyelaraskan energinya dia, setelah itu mungkin dia akan lebih bisa menyadari tentang apa yang terjadi dalam hubungan semacam ini. Kevin lihat perasaannya dia memang terlalu sensitif. Dan ini adalah minggu yang membuat diri dia mungkin penuh dengan rintangan, aktivitas,
Sehingga terkadang perasaannya itu sensitif. Apakah divine feminine-nya dia itu lagi dominan? Namun yang Kevin lihat, yang Kevin rasakan di sini, ada sebuah penyelarasan dari energinya dia untuk bisa mengimbangi ini semua. Apakah nanti akan baik-baik saja? Kevin harap hubungannya akan baik-baik saja. Karena energi penyelarasan adalah bagaimana dia nantinya akan bisa menyeimbangkan hubungan ini. Ada sebuah perenungan dari dia. Dan mudah-mudahan perenungan ini menjadikan sebuah komunikasi yang bagus, komunikasi verbal. Karena mungkin saat kebagian untuk saat ini lagi butuh komunikasi sama dia, kamu lagi butuh teman untuk bercerita. Dan orang ini pada dasarnya memang asik sih untuk diajak cerita, diajak ngobrol, diajak diskusi. Tapi kalau lagi diam kayak gini, ya sahabat kebagian mau cerita sama siapa? Padahal kalau cerita sama dia enak. Tapi jangan jadikan itu sebagai ketergantungan ya, sahabat kebagian. Kalian boleh cerita sama bestie kamu, jangan hanya ngarepin dia saja. Orang ini memang lagi mencoba untuk menyelaraskan energinya dia dengan energi kamu. Karena di sini kartunya adalah penyelarasan. Kalau sudah selaras, sudah seimbang, sudah satu vibrasi, ya mungkin dia akan kembali untuk berkomunikasi kamu secara verbal. Tapi kamu kalau misalnya komunikasi sama dia secara non-verbal, itu mungkin dari ikatan batin, koneksi batin, atau telepati dan lain sebagainya. Itu adalah cinta secara spiritual yang pada dasarnya memang tidak perlu dipikirkan terlalu mendalam jika dia diam atau bagaimana. Karena cinta secara spiritual itu nggak akan pernah ngereok kalau misalkan tiba-tiba tuh lagi diam lagi apa. Justru diamnya cinta secara spiritual itu adalah bentuk dimana masing-masing di antara individu kalian itu sedang berproses untuk menciptakan kebaikan pribadi atau meningkatkan pengembangan secara spiritual. Atau mungkin juga lagi sibuk ngapain. Tapi setelah bertemu, cinta secara spiritual itu pasti energinya akan selaras dan banyak yang diceritakan. Nggak akan pernah keberatan kalau cinta secara spiritual. Kalau misalkan tiba-tiba diem, ya ujung-ujungnya kalau ketemu ngobrol, ya bisa bercanda lagi. Itu hebatnya cinta secara spiritual. Tapi jika di antara saat bagian ini bukanlah sebuah cinta secara spiritual, diamnya di sini adalah bentuk dari penyelarasan. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu sama dia ini tiba-tiba udah nggak satu vibrasi lagi. Padahal di awal tuh komunikasi kamu sama dia tuh enak banget loh. Coba renungi dulu saat kebagian. Karena ketika ada sesuatu hal yang tidak nyaman di dalam sebuah hubungan, kita jangan menggunakan ego kita, tapi kita menggunakan hati kita untuk bisa merasakan, untuk bisa introspeksi diri. Karena cinta yang paling baik adalah cinta yang bisa mengintrospeksi diri kita, apakah ada sebuah kesalahan di dalam diri kita. Jadi nggak melulu dia terus yang disalahin, dia tuh orangnya kayak gini. Kita nggak bisa nyalahin dia terus, tapi coba lihat diri kita. Karena yang namanya sebuah hubungan itu adalah refleksi. Dia adalah kamu adalah dia. Pantulan refleksi. Tapi kalau cuma nyalahin dia doang, nggak pernah melihat diri kita, ya nanti cintanya pasti nggak akan pernah selaras. Itu mengapa ketika sebuah hubungan, di awal hubungan itu bagus banget, tapi setelah pertengahan, kenapa banyak sekali tidak kesamaan, padahal yang awalnya itu indah, kok lama-lama jadi kayak gini. Karena masing-masing di antara kalian mungkin lupa untuk merefleksikan diri, sehingga kekacauan itu didapatkan. Dan di sini kartunya adalah penyelarasan. Bagaimana kalian menyelaraskan tentang refleksi diri ini. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada amarah. Sebenarnya yang dia rasa kepada kamu itu apa sih? Dia lagi marah sama kamu soal kebahagiaan. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh kayak jengkel sama kamu. Makanya Kevin bilang ya, coba untuk refleksi diri, coba untuk introspeksi. Karena orang ini lagi marah sama kamu, orang ini lagi ngambek. Kalian bisa lihat nih, kartunya adalah amarah. Ini sebenarnya adalah amarah atau rasa kecewa atau perasaan yang tidak nyaman yang dia tahan selama ini. Namun karena orang ini bukan tipe kalau orang yang bisa mengekspresikan diri, ya akhirnya dipendam. Dan ketika dipendam apa? Ngambek, diem. Kalau dia adalah tipe kalau orang yang marahnya diem, itu lebih berbahaya soal kebagian. Mending kita ketemu sama orang yang marahnya itu sekali gebrak, langsung diomongin. Ya mungkin omongannya nyakitin hati, bisikin telinga, tapi setelah itu pasti dia akan baik lagi. Ketimbang orang yang marahnya itu diam, itu bahaya banget soal kebahagiaan. Takutnya nanti jadi sebuah dendam. Karena ada sebuah perasaan amarah di sini, ada rasa kecewa, dia pengen marah sama kamu tapi nggak bisa, mungkin nggak enak hati. Mungkin kamu perempuan, atau mungkin sebaliknya kamu laki-laki, dia nggak bisa marah sama kamu. Lebih baik kamu yang minta maaf dulu.
Kok aku sih yang minta maaf dulu? Harusnya dia dong. Tidak boleh ada ego semacam itu saat kebahagiaan. Kalau kamu misalkan lagi diem-dieman sama dia, kamu meminta maaf dulu dengan hal yang tulus, pasti ada sebuah empati untuk membuka. Terlebih jika dia dalam divine feminim, dia yang butuh dari hal ini semua adalah penyesalanmu. Kalau misalnya dia ada divine feminine, dia hanya butuh penyesalanmu saja. Kalau dia adalah divine masculine, dia hanya butuh bagaimana kamu memperlakukan dia dan menganggap diri dia. Karena orang ini butuh pengakuan juga. Ketika marah, minta maaf. Tapi aku udah minta maaf sama dia. Bersabar dan kemudian lakukan terus saat kebahagiaan. Kalau kamu minta maaf tapi dia nggak pernah memaafkan kamu dan dia terus-terusan semacam ini, serahkan sama semesta. Pasti nantinya dia juga ada rasa bersalah. Dan yang penting, kamu jangan melekat terhadap hal semacam ini. Kalau kamu melekat sama hal ini, vibrasi kamu bisa keserap. Kenapa keserap? Dia lagi vibrasinya lagi force banget sama kamu loh. Ada di level marah. Coba cek di tabel level vibrasi energi emosional yang pernah Kevin share di Instagram atau mungkin juga di YouTube. Marah itu vibrasinya force. Kalau dia force di situ, itu gampang banget menyerap energi-energinya kamu dan kamu kelelahan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada mengamati. Itu kan benar kan? Selain dia lagi marah sama kamu, dia masih mengamati kamu. Kalau dia mengamati kamu di sini, artinya dia belum mau putus koneksi. Biarlah dia seperti itu. Kenapa? Karena dia tuh pengen cari perhatian dan tujuan utamanya adalah penyesalanmu. Dia menganggap di dalam egonya, biar kamu nyesal. Karena membuat dia tuh kayak gini. Coba telah lagi, renungkan lagi soal kebahagiaan. Karena orang ini tuh ujung-ujungnya tuh pengennya tuh kamu nyesel. Tapi tidak ada maksud hati diri dia membuat kamu itu kayak kecewa berat sama dia dan kemudian meninggalkan. Kalau kamu meninggalkan diri dia, orang ini kerepotan. Orang ini kerepotan soal kebahagiaan. Karena orang ini masih mengamati kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada sebuah petunjuk. Sahabat kebahagiaan, petunjuknya adalah kamu bisa memberikan sebuah postingan di sosial media kamu dengan suasana-suasana yang menyenangkan. Kamu jangan menunjukkan sisi sedih kamu atau sisi kehilangannya dia ketika cinta dalam diam ini masuk ke dalam hubungan kamu. Selalu tunjukkan kamu bahagia, kamu berkumpul dengan keluarga kamu, dengan anak kamu mungkin yang sudah menikah, atau mungkin juga kamu bermain dengan sahabat-sahabat kamu, tunjukkan keceriaan. Karena orang ini mengamati kamu, pastinya dia akan berpikir, loh, kita lagi hubungannya lagi kayak gini, kenapa kamu malah senang-senang sendiri ya? Nanti ada perasaan-perasaan dan prasangka yang membuat diri dia tuh kayak berpikir, apakah kamu sudah bahagia nggak ada aku di sini? Sementara kemarin kamu minta maaf sama aku, tapi kamu bersenang-senang di situ, dan aku belum maafin kamu loh. Akhirnya orang ini apa? Kacau sendiri energinya. Ini bukan berarti kamu mancing-mancing dia ya. Tapi kamu menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa kamu ketika kamu lagi diam semacam ini. Tapi aku masih bisa merasakan perasaanku sama kamu itu masih ada ketulusan. Dan mudah-mudahan apa yang aku rasakan juga bisa kamu rasakan. Ini mungkin bisa menjadikan sebuah afirmasi dari sahabat kebahagiaan. Bahwa aku mencintainya dan aku menyayanginya. Aku percaya bahwa dia merasakan apa yang aku rasa. Aku percaya dia akan membuka diri dia untuk berkomunikasi lagi kepada diriku. Karena aku tahu kita masih saling mencintai. Afirmasi ini bisa sahabat kebahagiaan utarakan atau bisa sahabat kebahagiaan renungkan di dalam afirmasi jiwa. Dan pasti terhubung. Jika dia adalah milikmu, pasti dia akan kembali kepada diri kamu. Jika dia bukan milikmu, jangan paksakan untuk ngejalin sebuah hubungan. Karena di energi penyelarasan di sini, ini juga memiliki makna atau konotasi bahwa apakah ini adalah orang yang selaras dengan kamu atau tidak. Jika dia bukan milikmu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan sahabat kebahagiaan. Kalau dipaksakan, masuk ke dalam kategori keinginan. Keinginan vibrasinya force. Dan keinginan itu adalah sumber dari kemelekatan. Dan kalau sudah melekat semacam itu, berbahaya untuk sebuah cinta. Karena kemelekatan akan selalu identik dengan penderitaan. Oke.
Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya ada yang lompat, tapi ini bukan energi. Ini bukan energi juga. Kita cek lagi untuk energinya. Yang sebenar-benarnya cinta dalam diam. Perlindungan, sahabat kebahagiaan. Orang ini ya akan ngerasa sepi. Dia sebenarnya tuh masih butuh perlindungan kamu. Dia tuh sebenarnya masih pengen kamu menjaga hubungan ini. Tapi kalau kamu ngerasa nggak kuat, kamu jangan paksakan, sahabat kebahagiaan. Jika dia bukan milik kamu, jangan dipaksakan. Orang ini bisa datang kapan saja ketika membutuhkan kamu. Kalau hal semacam ini sering dia lakukan semacam ini ya, sahabat kebahagiaan, kamu harus berpikir bahwa kamu datang sama aku jangan cuma butuhnya doang. Kamu lagi butuh pengen dilindungi, kamu butuh dikasihi, kamu pengen butuh disayang, tapi datangnya sama aku buat apa? Kemarin-kemarin aku butuh kamu mau cerita loh, tapi kamu diem. Itu nggak adil banget. Mungkin itu adalah sebuah penolakan di dalam batin kamu, tapi ketika kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan semacam ini, ya mungkin satu-satunya cara adalah mengampuni dan memaafkan. Karena Kevin lihat orang ini masih butuh perlindungan kamu. Karena mungkin kamu adalah orang yang menerima dia padanya. Kamu siap mendengarkan diri dia dan telinga kamu itu selalu bisa dihadirkan untuk dia. Itu adalah baiknya kamu, sisi positifnya kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada mengalir. Orang ini selalu berkata bahwa hubungan kita mengalir apa adanya. Oke, itu bagus, sahabat kebahagiaan, hubungan kita mengalir apa adanya. Tapi kalau mengalir, kita tidak tahu sampan kita mau dibawa kemana, dayung kita ada atau tidak. Ya, kalau nggak ada itu semua terombang-ambing. Simbolnya di sini, Nidasima, dia membawa sampan. Lalu dia membawa gayung. Perahu kecil ya, lalu dia membawa gayung, apa sih? Dayung ya, bukan gayung ya. Membawa dayung. Yang memiliki makna bahwa jika hubungan ini hanya mengalir saja, tapi nggak ada dayungnya, nggak ada kendalinya, pasti akan terombang-ambing. Dia selalu mengklaim, ya kita jalanin aja. Mau jalan kemana? Mau jalan ke Bekasi. Hubungan ini butuh kendali. Kalau dia tidak bisa mengendalikan ini, ya kamu yang ambil alih. Jangan hubungan itu cuma ngikutin egonya dia yang mengendalikan. Perempuan itu nggak harus ngikutin laki-laki. Juga sebaliknya, laki-laki nggak harus ngikutin perempuan. Ketika kondisi semacam ini, kalian yang ambil alih kendali. Untuk apa? Biar tahu tujuannya. Ingat rumus komponen cinta, gairah, kintiman, komitmen. Komitmen ini adalah tujuan. Kalau hubungan nggak ada komitmen, nggak ada tujuan, cinta dalam diam itu pasti akan sering dalam hubungan kamu sama dia. Lawang yang hubungan berkomitmen kadang-kadang juga bisa diem-dieman, apalagi yang nggak ada komitmen. Maka dari itu isi dari segi gairah, dari segi kintiman, biar kalian bisa menciptakan sebuah dayung dalam hubungan ini, sehingga nggak cuma ngalir-ngalir doang. Mengalir boleh, sahabat kebahagiaan, tapi perlu dipastikan ketika aliran energi kamu sama dia dalam sebuah hubungan semacam ini tidak ada kebijaksanaan dari kamu, tidak ada kesepakatan, tidak ada dayungnya, ya mau kemana hubungannya? Nanti malah kesasar ke jonggol. Itu malah Kevin ya, kesasar ke jonggol ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada value atau nilai, sahabat kebahagiaan. Yang jelas, kamu punya value di mata dia. Kamu punya value di mata dia. Kalau kamu punya value di mata dia, kamu yang mengambil alih untuk mengendalikan ini semua. Jika cinta dalam diam semacam ini, dia tidak bisa mengendalikan dan kamu kebingungan tentang diri dia. Sekarang kamu mengendalikan diri kamu untuk menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Tunjukkan bahwa kamu happy. Tunjukkan bahwa kamu sedang berbahagia dengan keluarga kamu, dengan sahabat-sahabat kamu. Sehingga dia tidak akan melihat penyesalanmu yang bertubi-tubi membuat kamu kebingungan tentang diri dia. Karena orang ini hanya butuh penyesalanmu saja. Lebih baik kamu tunjukkan kebahagiaan kamu. Karena jika dia benar-benar cinta kamu, sayang sama kamu, kamu bahagia, dia harusnya senang. Tapi kalau misalnya kamu bahagia, kamu happy, kamu lagi sukacita sama kerabat dekat kamu, tapi dia kayak ngerasa nggak senang,
ini ada yang salah dengan dia. Ada yang salah dengan diri dia. Justru pasangan yang ideal, pasangan yang bagus adalah ketika kita lagi happy, kita lagi bahagia, dia juga bisa merasakan. Tapi kalau sebaliknya, kita happy, kita bahagia, kita kumpul sama teman-teman kita, tapi dia kayak cemburu, negative thinking, dan lain sebagainya. Artinya orang ini memang nggak beres. Dia tidak memiliki value untuk bisa melihat tentang cinta yang bisa dirasakan ketika pasangannya bahagia, dia bisa merasakan bahagia. Ini Kevin tulis ya di bukunya Kevin tentang cinta secara spiritual. Kalau bahagia, ya dia akan ngerasain bahagia. Kalau sedih, ya dia bisa ngerasain energi semacam itu. Namanya adalah True Soul Connection. Namanya adalah True Soul Connection. Dan mudah-mudahan akhir tahun ya bisa Kevin publikasikan bukunya, buku tentang cinta secara spiritual. Itu penjelasannya komplit banget. Dan itu pengalaman dari kliennya Kevin, dari pengalaman pribadi juga, dan dari hasil pembacaan kartu tarot, serta dari beberapa referensi dari pakar-pakar orang-orang hebat ya. Kevin rangkum. Dan jadilah buku itu. Tapi mudah-mudahan akhir tahun ini bisa Kevin publikasikan. Karena nggak mudah sih bikin buku. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada feminin. Benar kan sahabat kebahagiaan, orang ini divine femininnya itu lagi muncul. Setiap orang itu punya divine-nya maskulin dan feminin. Mana yang lebih dominan? Tapi kadang-kadang ada yang mendominasi, entah maskulinnya, entah femininnya. Yang jelas di sini dia hanya butuh penyesalanmu. Feminin itu kalau misalnya terjadi sebuah konflik, dia hanya membutuhkan penyesalanmu saja. Dan dia nggak butuh kata-kata yang terlalu panjang, lebar, ini itu. Cukup bilang, aku nyesel, aku minta maaf. Pasti akan dimaafin. Tapi kalau dia masih aneh-aneh, masih ngereok semacam ini, biarkan dia merasakan perasaannya dia saja. Setelah dia merasakan perasaannya dia, mungkin ada sebuah perenungan buat diri dia, agar kembali tersadarkan. Dan kamu juga, sabar itu bukan menjadi poin utama di tahun 2024. Selain kamu sabar, kamu juga sadar. Kalau cuma sabar-sabar doang nggak sadar, ya nanti yang ada adalah kemelekatan itu. Oke. Selanjutnya ada arahan, di sini ada petunjuk, di sini ada arahan, memiliki konotasi yang sama. Yang bisa mengarahkan ini semua adalah diri kamu. Ini kartunya arahan. Yang bisa mengontrol ini semua adalah diri kamu. Kevin, caranya gimana? Ini adalah bacaan general. Jika kamu membutuhkan sebuah solusi di dalam cinta dalam diam semacam ini, arahkan diri kamu ke dalam kebahagiaan untuk diri sendiri. Tunjukkan bahwa diri kamu bahagia. Walaupun gak ngajak dia. Jangan diajak dulu dia. Soalnya dia lagi kayak gini sama kebahagiaan. Kamu bahagia, kamu afirmasi aja. Dia akan bahagia seperti diriku. Dia akan lebih senang dan lebih happy seperti diriku. Karena aku menarik energi positif buat diri dia. Maaf untuk saat ini aku gak ngajakin kamu. Karena kamu nyebelin. Kamu bahagia untuk diri kamu. Arahkan diri kamu ke hal-hal yang membuat kamu tuh senang. Entah hobi kamu, atau mungkin juga apa yang kamu sukai. Lakukan di situ. Dengan cara seperti itu kamu bisa narik energinya dia. Kalau kita vibrasinya force, kita vibrasinya negatif ya, kita nggak bisa narik loh. Nggak bisa narik energi seseorang yang kita cintai. Tapi kalau vibrasinya kita bahagia, kita senang, kita happy, kita netral, penuh dengan kedamaian, kita narik apapun tuh bisa. Termasuk berafirmasi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah ide. Itu kan benar kan? Ide di sini tentang kreativitas. Seperti apa yang Kevin sebutkan tadi ya, sobat kebahagiaan. Arahannya di sini adalah kamu coba punya ide yang positif. Kamu jangan stuck, jangan cuma diem liatin layar handphone, nonton YouTube tarot, tapi nggak melakukan sebuah action. Ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak dicerna. Karena pembacaan Kevin di sini bisa menjadikan sebuah solusi atau bisa menjadikan sebuah perspektif tambahan atau wawasan untuk hal kebahagiaan. Agar kedepannya itu siasatnya itu seperti apa. Bukan hanya ramalannya saja yang Kevin harapkan di dalam pembacaan ini. Tapi bagaimana kamu bisa mencerna segala sesuatunya, entah itu bacaan buruk, kondisi hubungan buruk, atau kondisi hubungan baik. Kamu bisa menyikapi, menyerap segala bentuk informasinya. Jika memang bisa dipakai. Jika tidak bisa, yaudah jangan dipaksakan. Dan Kevin lihat di sini kartunya adalah ide. Ide ini adalah bagaimana kamu menyiasati hubungan semacam ini. Oke. Untuk saat ini mungkin
Kemarin-kemarin kamu tuh selalu menjadi pemeran utama di dalam hubungan ini. Tapi maaf saja untuk saat ini jika kamu diam semacam ini tidak memberikan sebuah kejelasan. Aku punya ide bahwa aku yang akan menulis skenarionya, aku adalah pemeran utamanya. Aku adalah princessnya, aku adalah prince-nya. Dan kamu akan mengejar kepada diriku. Karena untuk saat ini aku tidak perlu mengejar kamu. Yang aku inginkan adalah kamu mengejar diriku. Karena aku adalah orang yang memiliki nilai. Oke, itu adalah untuk bisa meningkatkan harga diri kamu saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, keteguhan. Oke, keteguhan hati dalam hubungan semacam ini, wah, sudah menjadi makanan utama kamu ya. Kevin salut nih sama sahabat kebahagiaan menghadapi orang semacam ini. Mungkinkah dia adalah si pekok yang aku cintai, yang terkadang tuh hawanya tuh pengen jambak dia ya sahabat kebahagiaan. Tapi kamu seteguh ini menghadapi ini semua, dan kamu memang butuh kesadaran. Kalau menghadapi orang ini, walaupun kamu teguh di sini, tapi kamu kalau nggak sadar, ya kamu yang akan ngikutin energinya dia. Dan Kevin lihat ya sahabat kebahagiaan, sekeras-kerasnya dia sama kamu, dia takut kehilangan kamu. Dia mau sok anggun, dia mau sok kuat atau apalah istilahnya. Tapi kalau kamu bahagia, kamu lagi happy dengan yang lain mungkin ya, waduh, keteguhan hatinya dia bisa hancur seketika. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ada kehangatan. Sahabat kebahagiaan, kehangatan di dalam sebuah hubungan semacam ini adalah kepercayaan. Jika kepercayaan di antara kalian sudah tidak ada, mungkin hubungannya tidak lagi hangat. Kepercayaan ini adalah bagaimana kalian mempercayai di dalam sebuah hubungan, bagaimana kalian bisa memahami satu sama lain. Dan Kevin melihat ngejalin hubungan sama dia itu tidak semudah itu. Karena di sini ada kartu keteguhan. Dan kartu pertama adalah pengorbanan. Itu sudah kamu lakukan buat dia. Oke, cukup. Saat ini yang terpenting adalah mengorbankan atau memberikan waktu untuk diri kamu sendiri. Jangan melulu ke dia terus. Sisipkan untuk diri sendiri sahabat kebahagiaan, biar hati kamu juga tenang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada maskulin. Wow, ini kartunya pasangan nih sahabat kebahagiaan. Kalian lihat ya, kartunya Kevin tuh selalu di shuffle dan gak pernah Kevin buka semuanya. Karena itu ciri khasnya Kevin membaca kartu. Ini maskulin, ini feminim, di bawahnya adalah maskulin. Dua energi yang sama. Ini divine feminin dan ini divine maskulin. Kamu sama dia ini sebenarnya tuh udah selaras, tapi terkadang ego. Dan jika kedua kartu oracle ini muncul, memiliki makna bahwa hubungan kamu sama dia sebenarnya memang cocok, sebenarnya memang banyak kesamaan, tapi ujiannya adalah bagaimana kalian bisa memahami dan mengenal satu sama lain. Maskulin sama maskulin itu nggak bagus, feminin sama feminim itu nggak bagus. Harus ada dua energi yang berbeda. Dan syarat menjadi sebuah hubungan yang mungkin masuk ke dalam kategori cinta secara spiritual, kedua divine ini memang harus tersedia, yaitu feminin dan maskulin. Tidak bisa maskulin, feminin. Itu syarat masuk ke dalam cinta secara spiritual. Itu bukunya, itu Kevin tulis ya di dalam bukunya Kevin, bahwa di cinta secara spiritual itu ada kekuatan dua energi, maskulin dan feminim, di mana mereka saling mengkolaborasikan kekurangan dan kelebihannya masing-masing untuk menyatu. Ini mungkin adalah ujian kalian untuk berproses ke tahap cinta secara spiritual. Mendewasakan diri, memahami banyak hal. Jika ini adalah sebuah proses, maka Kevin doakan mudah-mudahan kalian bisa berproses di sini menjadi yang lebih terbaik lagi, menjadi baik lagi, dan selalu bebenah jika memang ada sebuah kekurangan di dalam hubungan kamu, saling melengkapi. Karena kedua divine kalian ini pada dasarnya divine energy kalian, maskulin dan feminin ini bisa menyelaraskan kamu di masa depan. Apakah ada potensi kamu sama dia di masa depan untuk menjadi sesuatu hal yang indah? Ada, sahabat kebahagiaan. Ada potensi. Tinggal kamunya mau bergerak atau tidak.
Tinggal kamunya mau mengendalikan ini atau tidak. Kalau kamu cuma leha-leha doang, lihat doang, keluar telinga kiri, masuk ke telinga kanan, atau sebaliknya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya bacaan ini mungkin bukan menjadi bacaan yang nyata buat kamu. Karena pembacaan tarot itu harus ada sebab akibatnya. Kita bisa merubah nasib kita, tapi takdir Tuhan yang menentukan. Dan aliran di sini adalah semesta menghadirkan orang ini untuk bertemu dengan kamu, untuk berproses. Cinta secara spiritual itu mengalir apa adanya. Ada yang benar-benar natural, ada yang benar-benar ketemu langsung udah ngerasain itu, dan ada yang berproses. Dan mungkin ini adalah bagian dari proses kepada diri dia. Cinta secara spiritual itu beraneka ragam. Banyak jenisnya, banyak koneksinya. Bukan hanya twin flame saja, bukan hanya soulmate saja. Dan itu Kevin tulis di buku ya. Intinya nanti kalian beli aja ya soal kebagian kalau bukunya udah jadi. Wow, lalu untuk energi yang selanjutnya, nasihat. Fiksi ini nasihat dari Oracle. Apa yang Kevin sampaikan ini adalah bentuk kesadaran diri. Kevin tidak mengikuti arahan pribadi, tapi yang Kevin sampaikan ini adalah petunjuk dari semesta. Sehingga memang ketika Kevin baca ini perlu menggunakan cakra mahkota, ajna, dan cakra jantung untuk terhubung pada semesta untuk bisa membaca sebijaksana mungkin bacaan ini. Dan kartu nasihat di sini adalah apapun yang Kevin sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat diri saat bagian ketika ada sebuah cinta dalam diam dan kamu merasakan perasaan yang beraneka ragam. Mudah-mudahan yang kita bahas di sini bisa menjadikan petunjuk buat kamu. Karena kalau kita telusuri ya dari kartu yang paling kanan, ini kalian baca nih petunjuk, arahan, dan juga nasihat. Ketiga kartu ini adalah kata kunci untuk diri sahabat bagian. Apakah kamu bisa berproses di sini? Apakah kamu bisa mengendalikan ini semua atau tidak? Kalau misalnya tidak, ya kedua divine ini tidak akan pernah menyatu. Itulah sebab akibatnya. Dan Kevin rasa sebagian di antara sahabat bagian sedang berproses menuju ke hubungan yang jauh lebih baik lagi. Ya mungkin bisa masuk ke dalam kategori cinta secara spiritual. Kalau misalkan tidak bisa, cinta secara emosional itu bisa dinikmati dengan indah. Cinta secara fisik bisa dinikmati karena kebersamaannya itu memang saling melengkapi. Atau cinta secara mental yang sama-sama berpikir untuk kemajuan bersama. Karena segala bentuk jenis koneksi cinta tidak harus melekat kepada koneksi apa. Yang penting bisa menikmati di situ. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari tema kita hari ini. Dan untuk zodiaknya ada zodiak apa saja. Kevin terima kasih banyak nih buat sahabat kebagian yang sudah curhat di kolom komentar. Ini hasil dari komentar sahabat kebagian, tapi Kevin gak akan nyebut namanya ya, demi privasi kamu. Ini adalah komentar kalian dan Kevin jadikan tema pembacaan. Mudah-mudahan bisa diambil positifnya, buang negatifnya. Zodiaknya adalah yang pertama adalah Leo. Ini sudah masuk ke bulannya Leo ya. Selamat ulang tahun buat Leo dekan pertama. Lalu selanjutnya ada Scorpio. Lalu selanjutnya adalah Aries. Oke. Selanjutnya di sini adalah Gemini. Kayaknya Gemini tuh dari kemarin tuh gak pernah ketinggalan ya sama kebahagiaan. Selanjutnya temannya Gemini, Taurus hadir. Lalu ada Aquarius. Selanjutnya Sagittarius. Lalu di sini adalah Capricorn, ada Pisces, dan yang terakhir adalah Cancer. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf A untuk Alpha, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf N untuk Nano, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf R untuk Romeo. Lalu di sini ada huruf D untuk Delta, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya di sini ada huruf Z untuk Zero, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf Q untuk Queen. Lalu selanjutnya di sini ada huruf P untuk Papa. Lalu di sini ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya ada huruf M untuk Mama. Ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya ada huruf I untuk Indonesia.
Lalu di sini ada huruf T untuk Tango, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf E untuk Eropa, dan yang terakhir adalah huruf G untuk Gamma. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.